Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Melita, perwakilan dari kelompok 84 KKN ITERA 2021. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kesetimbangan kimia, yaitu menghitung nilai tetapan kesetimbangan Kc dan Kp. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum kesetimbangan. Hukum kesetimbangan itu sendiri merupakan hasil kali konsentrasi produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi atau reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya, dengan nilai K yang tetap pada suhu yang tetap. Hukum kesetimbangan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tetapan kesetimbangan yang berdasarkan konsentrasi atau Kc, dan tetapan kesetimbangan yang berdasarkan tekanan atau Kp. Langsung saja, yang pertama yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc. Kc merupakan perbandingan konsentrasi produk terhadap reaksi dipangkatkan oleh koefisien masing-masing reaksinya dan merupakan suatu bilangan yang konstan. Yang berpengaruh pada Kc ini hanya zat yang berfase gas dan aqua saja. Rumus umum Kc yaitu Kc sama dengan konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Contoh reaksinya yaitu Ma ditambah Nb menjadi Pc ditambah Qd, di mana M, Np, dan Q merupakan koefisiennya. Maka persamaan tetapan kesetimbangannya yang diperoleh yaitu Kc sama dengan konsentrasi C pangkat P dikali konsentrasi D pangkat Q dibagi konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Contoh soalnya yaitu untuk reaksi H2 gas ditambah I2 gas menjadi 2HI gas. Diketahui konsentrasi awal H2 sama dengan 0,2 molar dan I2 sama dengan 0,15 molar. Jika pada keadaan setimbang masih tersisa I2 sebanyak 0,05 molar, maka tentukan nilai tetapan kesetimbangan reaksi tersebut. Perlu diingat, untuk menjawab semua pertanyaan kesetimbangan, harus dibuat dulu persamaan reaksi dan stokiometri reaksinya. Maka kita tulis lagi persamaan reaksinya, yaitu H2 gas ditambah I2 gas menjadi 2HI gas. Kemudian kita buat mula-mula reaksi dan setimbangnya. Dari soal sudah diketahui keadaan mula-mula H2 sama dengan 0,2 molar, I2 sama dengan 0,15 molar. Sedangkan untuk HI tidak diketahui mula-mulanya. Pada saat setimbang, yang tersisa I2 sebanyak 0,05 molar. Jadi, kita bisa tahu I2 yang bereaksi sebanyak 0,15 dikurang 0,05, yaitu 0,1 mol. Dengan menggunakan perbandingan koefisien, bisa kita dapatkan mol hidrogen yang bereaksi juga sebanyak 0,1 mol, dan HI yang terbentuk 0,2 mol. Maka, pada saat setimbang, jumlah hidrogen yang tersisa sebanyak 0,1 mol, dan HI terbentuk sebanyak 0,2 mol. Dan mol-mol ini yang kita gunakan untuk menentukan tetapan kesetimbangannya. Maka, kita tuliskan persamaannya yaitu Kc sama dengan konsentrasi Hi pangkat 2 dibagi konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2 sama dengan 0,2 pangkat 2 dibagi 0,1 dikali 0,05 sama dengan 8. Yang kedua yaitu tetapan kesetimbangan parsial atau Kp. Kp merupakan perbandingan tekanan dari produk terhadap reaksi, masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Pada tetapan ini hanya berlaku untuk zat yang berfase gas saja. Rumus umum Kp yaitu tekanan parsial produk pangkat koefisien dibagi tekanan parsial reaktan pangkat koefisiennya. Contoh reaksinya yaitu Ma ditambah Nb menjadi Pc ditambah Qd. Maka dari persamaan tersebut diperoleh tetapan kesetimbangan Kp yaitu tekanan parsial C pangkat P dikali tekanan parsial D pangkat Q dibagi tekanan parsial A pangkat M dikali tekanan parsial B pangkat N. Contoh soalnya yaitu gas N2O4 dimasukkan ke dalam ruang yang volumenya 2 liter sehingga mengalami disosiasi sebagai berikut. N2O4 gas menjadi 2NO2 gas. Jika N2O4 mula-mulanya 4 mol, saat setimbang terdapat 2 mol NO2. Maka harga Kp jika tekanan total ruangan 2,5 atm adalah... Maka kita tulis lagi persamaan reaksinya yaitu N2O4 gas menjadi 2NO2 gas.
Kemudian kita buat mula-mula reaksi setimbangnya. Diketahui dari soal mula-mula N2O4 yaitu 4 mol, sedangkan NO2 tidak diketahui. Dari soal pada keadaan setimbang NO2 sebanyak 2 mol, maka kita bisa tahu mol NO2 yang terbentuk selama reaksi juga sebanyak 2 mol. Dengan menggunakan perbandingan koefisien, bisa kita dapatkan mol N2O4 yang bereaksi sebanyak setengahnya dari mol NO2 yaitu 1 mol. Jadi, mol N2O4 yang tersisa pada saat setimbang yaitu sebanyak 3 mol. Maka, dari keadaan setimbang tersebut didapatkan mol total gas sebanyak 5 mol. Kemudian, kita tentukan tekanan parsial gas masing-masingnya. Yang pertama yaitu tekanan parsial N2O4 sama dengan mol N2O4 dibagi mol total dikali tekanan parsial total sama dengan 3/5 dikali 2,5 sama dengan 1,5 atm. Yang kedua, tekanan parsial NO2 sama dengan mol NO2 dibagi mol total dikali P total sama dengan 2/5 dikali 2,5 sama dengan 1 atm. Berikutnya bisa kita hitung dengan rumus Kp yaitu tekanan parsial NO2 pangkat 2 dibagi tekanan parsial N2O4 sama dengan 1 pangkat 2 dibagi 1,5 sama dengan 0,67. Selanjutnya yaitu hubungan Kp dan Kc. Di sini kita menggunakan persamaan gas ideal. Kenapa? Karena pada Kp yang berpengaruh hanya zat yang berfase gas saja, sehingga bisa kita gunakan persamaan gas ideal yaitu P kali V sama dengan N kali R kali T. Kemudian untuk menentukan tekanannya saja yaitu P sama dengan N per V dikali R dikali T, sehingga didapatkan turunannya yaitu N kali R kali T. Rumus umum yang sering digunakan untuk menentukan hubungan Kp dan Kc yaitu Kp sama dengan Kc dikali R dikali T pangkat delta N, di mana delta N-nya merupakan jumlah mol produk dikurang jumlah mol reaktannya, sedangkan R-nya yaitu tetapan gas universal 0,082 liter atm mol per Kelvin dan T-nya adalah temperatur dalam derajat Kelvin. Contoh soalnya yaitu reaksi kesetimbangan CO2 gas ditambah C solid menjadi 2 CO gas pada suhu 27 derajat Celcius dengan harga Kc sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 2, maka hitung nilai Kp pada reaksi tersebut. Dari soal sudah diketahui bahwa T sama dengan 27 derajat Celcius. Untuk menjadi Kelvin maka ditambah 273 sehingga menjadi 300 Kelvin. Koefisien sebelah kanan yaitu ada 2, sedangkan yang sebelah kiri ada 1. Kenapa hanya 1? Karena yang digunakan hanya zat yang berfase gas saja. Maka delta N-nya yaitu 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N, sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 2 dikali 0,082 liter atm mol per Kelvin dikali 300 Kelvin pangkat 1 sama dengan 0,39. Oke teman-teman, sampai situ dulu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.